warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Arkanus shalah, rukun-rukun di dalam salat, hal-hal yang wajib dilakukan di dalam salat. Kalau tidak digawekan hal-hal yang akan disebutkan ini, maka salat kita dikatakan tidak sah. Kemarin sudah kita baca di dalam salat itu ada istilahnya rukun qauli, ada juga namanya rukun fi'li. Rukun qauli yang wajib-wajib tapi sifatnya maki lisan, maki ucapan, maki mulut, ialah Al-Fatihah, kemudian lagi ada takbiratul ihram dan lain-lain. Itu maki mulut galau. Ada namanya rukun fi'li, rukun yang wajib dilakukan tapi dia bersifat gerakan, seperti tegak, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk di tasyahud akhir dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke rukun yang pertama. Rukun yang pertama adalah ar-ruknul awal an-niyatu. Rukun yang pertama di dalam salat apapun ini, salat wajib, salat sunat, pokoknya salat ini. Rukun yang pertama adalah niat. Mahalluha al-qalbu wa talaffuz biha sunnatun. Niat ini hukumnya wajib di dalam salat. Salat apapun itu harus menggunakan niat. Di mana yang letak wajib? Mahalluha al-qalbu. Yang wajib itu melintaskan niat di dalam hati. Wa talaffuz biha sunnah. Adapun melapaskan niat itu hukumnya sunat. Artinya, kalaupun tidak dilapaskan, kita niat di dalam hati, hukumnya sah salatnya. Ada wong Allahu Akbar, oh tidak ada niat apa wani, tidak ada melapas. Itu kan kejiwaan mulut wong sholli. Ada niat bergerak deh, ini tidak ngedemen. Allahu Akbar. Nah, oi, niat apa tidak? Jangan ditepak tu. Niat tu di dalam hati. Melapaskan niat usolli ini lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Melapaskan niat hukumnya sunat inda Syafi'i, dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi melapaskannya itu hukumnya sunat. Kenapa dianjurkan untuk melapaskan niat? Karena memudahkan hati untuk melintaskan apa yang kita baca tadi. Usolli, nah itulah kita baca usolli fardu terus sampai lillahi ta'ala. Itu lemak ngelintasnya, beda dengan orang yang diam. Beda. Jadi lebih lemak. Tapi
andai kata tidak juga dilapaskan, hukum solatnya tetap sah. Jadi kita tak baca nak ngatakan wong itu tak berniat, udah ini tidak sah. Itu tak tahu isi hati dia. Kita tak tahu isi hatinya. Dia melintaskan niat di dalam hati. Jadi ini berbeda dengan rukun yang tadi, rukun qauli. Jadi niat ini bukan rukun qauli, bukan yang harus dilapaskan, tapi dilintaskan di dalam hati. Kapan waktu niatnya? Asna at-takbir, falau kabbaro biduni ayastahdiraha summa ba'da takbir nawa fala tan'akidu salatuhu. Dalam mazhab kita Syafi'i dikatakan bahwasanya kapan waktu niat itu dilaksanakan? Asna at-takbir. Asna itu pertengahan. Dari mulai Allah, dari itu Allahu Akbar. Allah. Nah ini di dalam ini Ini niatnya di sini. Niatnya dari sini sampai sini. Disitulah niat kita. Maka itu beda kadang-kadang di Indonesia yang mazhab Syafi'i dengan mazhabnya di luar. Itu sebagian mereka ada yang Allahu Akbar. Nah niatnya bukan di dalam takbir mazhab lain. Kalau mazhab Imam Syafi'i di dalam takbir. Di dalam takbir. Jadi agak dipanjangkan takbirnya, bukan panjangnya Allah. Itu latihan nafas itu. Iya, latihan itu ngetes. Jangan panjangnya, tidak boleh lebih dari 5 halakat. Allahu Akbar. Dapatlah itu, lintas ke dikit. Lintaskan niatnya tadi. Summa ba'da takbir falau kabbara biduni ayastahdira. Andai kata dia sudah takbir tapi tidak menghadirkan niat di dalam hati di pertengahan takbir tadi, summa ba'da takbir nawa, kemudian dia takbir, kemudian dia niat setelah takbir sudah selesai, Allahu Akbar, sudah bang habis baru dia berniat, maka hukumnya falatan akidu salatuhu, salatnya tidak sah. Kalau setelah takbir selesai baru berniat. Jadi itu yang kita pakai dalam mazhab Syafi'i. Niat itu di dalam takbir. Kalau kita lakukan setelah takbir atau sebelum takbir, maka salat tidak dianggap atau tidak sah. Darajatun niyatu fi salati salasatun. Idza kana salatul fardhan wajaba qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Qasdul fi'li usolli fardu maghribi lillahi ta'ala. Kalau dia salatnya wajib, kalau niat salatnya wajib, maka yang wajib itu niatnya itu kan panjang kadang, usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi, panjang itu. Nah jadi ada yang wajibnya baik di antara usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, 7. Nah di antara 7 itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Apa yang wajib? Kalau dia solat wajib cuman 3. Usolli fardu maghribi lillahi ta'ala. Usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala. Usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala. Itu maka tuh kadang-kadang kita bertemu dengan wong yang tidak lama juga takbirnya, karena yang wajib itu cuma ini, usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala. Jadi apa namanya, salah rakaat ini nggak boleh dibaca. Kata ulama maghrib itu dak kate yang hilap, kalau maghrib itu cuma 3, dak kate yang atau keempat. Maka tuh kalau sudah nyebut maghrib ceto 3, itu maksudnya. Jadi usolli fardhu maghribi, jadi sebutkan usollinya sahja kuna apa namanya, salat apa? Fardu. Nah itu sebutkan fardunya. Kalau dia salat wajib,
Kalau tidak disebutkan fardunya, itu tidak dosa solatnya. Ngapa? Karena kita ni nak nunjuk tahu solat kita ni wajib apa sunnah. Nah itu membedakan. Kemudian maghrib lillahi ta'ala. Dari 7 tadi cuma 4, 3-nya tidak harus itu nah. Sholli fardhul maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Lama itu. Allah. Lama 7. Nak di ini kelintas gitu kan. Jadi sahajaku salat fardhu maghrib lillahi ta'ala. Sahajaku salat fardhu maghrib lillahi. Dikit lewat ke dalam hati. Nah, itu. Lintaskan di dalam hati. Sahajaku salat fardhu maghrib lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum wajib tak nyebut makmum? Wajib. Kalau dewean cak tadi Kalau jadi makmum wajib nyebutkan makmuman lillahi ta'ala. Kalau tidak nyebutkan makmum, kalau tidak melintaskan niat makmuman, maka salat kita tidak pacak jadi makmum. Karena makmuman harus disebut, tidak baca tidak disebut dalam arti kata dilintaskan di dalam niat tadi. Usolli fardhul maghribi makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardhul maghribi makmuman lillahi ta'ala. Itu. Kemudian itu salat wajib. Jadi salat wajib tidak banyak. Itu cuma yang diambil di dalam niat tadi itu. Iza kana salatu nafilatan muaqqatatan au zati sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yin usolli sunnah. Jadi di sini disebutkan kalau dia salat sunat muaqqatatan, salat sunat yang ada waktunya. Salat sunat yang ada waktunya contohnya ke salatid duha wal witri, salat yang ada waktu. Salat duha, salat witir. Salat duha dari mulai terbit matahari sampai istiwa. Sudah tahu istiwa lah berkali-kali kan kita bahas istiwa. Itu waktunya. Wong salat taruh kala jam 12 dari mulai terbit matahari sampai jam 12 taruh kala. Tapi sudah ana jelaskan istiwa tu jam berapa. Nah ini dia sembahyang duha kapan? Jam 2. Sembahyang duha jam 2. Siangan sembahyang duha. Tak baca. Salat duha jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sore tidak baca dilakukan salat duha karena dia salat sunat yang ada waktunya. Salat witir. Kapan salat witir? Setelah salat isya sampai menjelang subuh. Jam berapa dia semua witir? Jam 8 pagi. Kesiangan bangun subuh. Tekos main subuh lagi siangan. Nah sekalian banyak witir jam 8. Tak baca. Salat witir tak baca dilakukan di lain waktunya. Itu. Lebu. Jadi dia ada waktu. Salat witir, salat duha dan lain-lain. Kemudian ada salat zati sabab. Ada solat yang tidak pakai waktu, tapi dia mengandalkan sebab. Tidak pakai waktu, tak katik dia jam siang tak katik, tapi dia pakai sebab. Sebabnya apa? Istisqa. Apa istisqa? Minta hujan. Jadi dia tak katik waktu. Artinya kalau tak ada tidak kemarau tak minta, tidak solat itu nah. Kalau tak kemarau tak ada minta hujan, tidak solat itu. Nah kalau dua solat yang gambaran macam ini, yang memiliki sebab dan yang memiliki waktu, maka niatnya cuman usolli sunnatat duha atau usolli duha lillahi ta'ala, usolli duha lillahi ta'ala, usolli witir lillahi ta'ala. Itu yang wajibnya baik, yang wajibnya baik. Atau usolli istisqa lillahi ta'ala. Itu yang wajibnya. Kalau dia salat sunat yang nafilatan mutlaqon, salat sunat yang mutlak, tidak katik terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab dan lain-lain. Salat sunat mutlak baik. Salat sunat mutlak itu cukup dengan usolli lillahi ta'ala. Usolli lillahi ta'ala.
Aku niat solat lillahi ta'ala. Itu tak katik namu, tak katik waktu, tak katik sebab. Pokoknya solat sunat mutlak namanya. Mutlak itu tak ada ikatan. Nah, itu solat niat di dalam solat. Jadi sebenarnya tidak terlalu panjang niat itu. Tidak ada seperti yang kita baca biasanya usolli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblat terus. Nah, tidak ada harus sepanjang itu. Jadi bisa disingkat tadi itu karena wajibnya tadi cuman itu usolli maghrib lillahi ta'ala. Itu niat. Jadi balik tadi niat itu di dalam hati, melapaskan niat hukumnya sunnah. Ustaz, ada yang bertanya, aku selama ini tak tahu. Aku selama ini tak tahu. Aku selama ini cuma niat di mulut baik, pokoknya takbir. Sudah hampir 20 tahun aku sembahyang sama itu Ustaz. Jadi mak mana? Sah. Tidak apa? Tak apa. Sudah tahu sekarang mak mana hukumnya, lakukan hukum yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lagi 20 tahun kacau ngodoknya. Tidak. Mak ini Pak, gambarannya. Wong yang sudah melapaskan dari mulut tentunya itu keluar dari hati. Nah, itu baik. Cuman alangkah bagusnya sesuai tadi yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi melapaskan sampai lintaskan di dalam hati. Tapi tadi wong tadi cuman melapaskan, dia merasa tidak melintaskan dalam hati. Pokoknya sebenarnya usolli yang keluar dari mulut itu sudah keluar dari hati tanpa dia melintas. Berarti kan ada niat nak sembahyang tadi kan? Nah, itu. Tapi alangkah bagusnya diperbaiki seperti yang disampaikan oleh ulama tadi itu. Itu. Jadi tak apa-apa. Jangan kaget beban. Ya Allah 20 tahun. Mak mana aku nak ngodok ini. Kalau mati duluan lagi. 20 tahun. Umur lah 65. Kaki lah geger kalau sudah nak ngodok ke 20 tahun tu. Kalau iya. Sudahlah. Nah, jadi kadang-kadang kita harus memberikan pandangan yang tidak memberatkan orang lain selagi memang itu bisa diberikan pandangan yang ringan. Jangan tak sah. Kodok itu 20 tahun, tak galak semayang lagi ya itu. Jadilah aku, gejolah kau Ustaz, sana matilah kau sana. Benci dia dengan aku ujung-ujung. Selagi memang tidak fatal. Kalau kata ulama, sebagian ulama mengatakan yang keluar itu innal lisan lafil fuad. Lisan itu bercakap, berucap tidak lain dan tidak bukan keluarnya dari hati. Jadi kita ini sebenarnya kata Nabi dalam hadis, inna fil jasad mudghah. Di dalam jasad kita ini ada segumpal darah kata Nabi. Iza solahat solaha sairul jasad. Kalau dia baik, seluruhnya bakal baik. Tangan, mulut, mata, kuping, kaki, segalanya, pikirannya bakal baik. Wa iza fasadat, kalau segumpal darah ini kalau dia rusak, maka fasadat sairul jasad. Seluruh jasad akan berbuat yang tidak baik. Mulut, tangan, kuping, segala macam. Apa itu ya Rasulullah? Ala wahyal qalbu kata Nabi. Itulah yang dinamakan dengan hati. Berarti apapun yang kita lakukan itu sebenarnya terjemahan dari hati. Mulut, mata nak ke mana mata ni? Nak nyiok ke mana? Itu tergantung keluar dari hati. Perintahnya itu dari hati sebenarnya. Perintah seluruh gerakan ini dari hati. Nak kalau mabang ya, itu dari hati. Akhirnya apa? Mulut berucap, kalau keluar dari hati tadi, ini kan berdetak. Kalau mabang lah. Nah, kalau mabang itu sebenarnya dari hati. Ujung-ujung kaki bergerak, tegak, ngidup ke motor, berjalan. Ini bergerak kalau atas perintah hati. Jadi hati gitu. Maka tuh dipecilah hati itu. Apa dia? Tumbuh hati. Nyanyi lah juga. Obat hati, obat di hatinya. Kalau kita pengen tangan baik, mulut baik, ucapan kita baik, mata kita baik, kuping kita terarah yang baik-baik, kaki kita dijaga yang baik-baik, pecilah intinya di dalam badan kita tuh
hati. Salah satu obat hati, jangan lepas maca Quran. Jangan lepas maca Quran. Itu sikat itu. Sikat besi Quran itu. Quran itu sikat besi. Ibaratnya. Jadi kalau kotor-kotor yang bandel tuh, nah itu musuhnya. Iyo, sikat besi itu, bukan sikat yang 2000-an tuh bukan. Iyo, itu lepas galau bulunya. Nah ini Quran, maka tuh ulama itu kan Quran, jangan lepas. Dulu ada budak bertanya sama kiainya, kiai, cak mano wong zaman dulu dengan Al-Quran? Kalau kau nak tahu cak mano wong zaman dulu dengan Al-Quran, jingok wong zaman sekarang dengan HP. Cak mano wong zaman dulu dengan Al-Quran, jingok wong zaman sekarang dengan HP. Ini tak pernah lepas Pak di tangan, di kantong, di mana be tak pernah lepas. Melek biji mata yang digabo ini, bukan bininya digabo, ini yang dipegangnya. Nah, buka HP, apa nyingok ada WhatsApp banyak, nyingok WhatsApp bukan tegak mbek wodok bayar tahajud bukan, nyingok WhatsApp malah, uji bini ngapo, sobo-sobo tahu-tahu. Nah, iyo, sengah-sengih, gaya masih hilang kan. Nah, ini nastuh ini. Wong zaman dulu kata kiai itu, mak mano dengan Quran, mak mano wong zaman sekarang dengan HP. Bayangkan mak mano wong zaman dulu, tegak duduk singgonya megang apa Quran tulah. Nah, katik gawe muka Quran. Kalau kita katik gawe megang HP. Itulah ukurannya. Ukurannya. Dikit-dikit megang HP, dikit-dikit megang. Kita tak pernah lepas dengan HP. Maka itu tadi, kita sudah dibuat jauh sedikit demi sedikit, kita tidak ngaso, dibuat jauh dari Quran, dibuat jauh dari syariat dan lain sebagainya. Maka itu sebenarnya kita harus sadar yang kita sekarang ini dibuat jauh oleh orang-orang ya, yang buat ya, namanya ini ada sisi baik juga, teknologi lah nah itu kan. Cuman jangan sampai terlena dengan setua ini sehingga meninggalkan Quran. Tanyalah Pak dengan diri kita, jujur tak usah kita berbohong dengan diri. Tanya sebanyak apa kita megang HP, sebanyak apa kita megang Quran. Tanya dengan diri kita dewek. Tak usah kita ngawas kanan kiri, tak usah kita nyengok. Kita tanya dengan diri kita dewek. Mak mano? Iya. Itu iyo dah aja. Kadang-kadang minta maaf tuh minta maaf. Kadang-kadang sudah tegak disap Pak semayang, sudah tegak disap lakomat tinggal tadbing HP berbunyi metu Pak berjabung. Tak maaf tadi tuh Nah, sepenting apa gitu. Maka tuh Allah kadang-kadang lambat ngabul ke. Jangan kita nak marah, jangan kecewa. Kita sudah kecewakan Allah lebih dulu. Kecil hati kalau Allah bahasanya tuh kecil hati Pak. Sudah ngadep nah depan rai kita bahasanya wong ini. Tiba-tiba ada HP-nya berbunyi dia berlari. Kita ni nak ngomong sudah oi. Itu nah. Ini kalau dengan manusia, kita ni lah nak berkelakar sudah. Kau datang ke rumah ni nak ngomong dengan anak, baru kau terdodok, kau langsung angkat HP keluar singgung Pak gitu. Manusia ini, manusia. Jadi jangan galak apa namanya, nenek ke di hati. Bahasa dia tidak dikabulkan sekali langsung nak ngutuk. Oh, ya Allah, aku ni rajin ibadat ya Allah. Rajinnya itu benar apa tidak? Rajin semayang. Tapi cak tadi nah gambarannya, giliran lah tegak depan sab, bunyi HP berlari. Pentinglah HP dari semayang. Nah itu yang harus kita sadari biar apa namanya ibadah kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bukan di jemaah, bukan berjamaah maksudnya. Di rumah kadang-kadang itu juga sudah tegak bocor sejadah nak semayang bunyi HP, tahan ngangkat HP dulu. Tahan ngangkat HP dulu, mati ke HP, talak telah. Giliran azan, suara azan itu panggilan dari Allah. Itu telepon dari Allah. Itu biasa wae, tidak tegak lah itu suara azan. Masih itu goling-goling. Kapan bunyi HP, tegak, bercut, langsung tegak, nyari HP. Bek ke HP ayah tu. Oh. Cak banyaknya bisnis suara buntu. Iya. Nah itu, obah ke.
Oba ke sadari aku ni selama ini salah. Aku ni selama ini salah, sadari itu oba biar ibadah kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi tadi niat. Kemudian takbir. Kemudian takbiratul ihram. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Wahia qaulu Allahu akbar. Allah lam jalalahnya itu yang panjang, bukan a-nya yang panjang. Allah salah. Allah salah. Tapi yang panjang itu lamnya itu nah. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu bukan a-nya yang panjang. Kalau a-nya yang panjang, kalau kita belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, itu a duiko a kalau panjang kan dua alif itu jatuhnya. Allah itu kata ulama, dua alif itu alif yang pertama namanya alif istifham. Alif istifham itu artinya alif itu menunjukkan pertanyaan yang seharusnya arti Allahu akbar apa artinya? Allah Maha Besar. Ketika dipanjangkan a-nya Allah, berarti jadi pertanyaan. Apa dia artinya? Apakah Allah Maha Besar? Bahaya artinya, Pak. Artinya jadi bahaya. Artinya berubah sebahaya itu. Apakah Allah Maha Besar? Bertanya lagi. Harusnya tadi Allah Maha Besar. Jadi memang bahasa Arab ini beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab ini panjang pendek, tidak benar, salah arti. Salah garis, salah arti. Salah huruf, salah arti. Jadi nak hati-hati kalau bahasa Arab. Apalagi yang sifatnya hukumnya yang wajib-wajib ini Kalau dia hukumnya sunat, itu tak jadi soal. Bukan artinya tak jadi soal tu tak ngabut, tapi harus dibenahi itu nah. Kalau yang wajib ini bisa jadi fatal, solat kita bisa tidak sah. Itu apa namanya itu habis Fatihah surat. Macam surat apa hukumnya? Sunnah. Itu kan. Andai kata bacaan kita belepotan, bacaan surat kita belepotan, tidak merusak solat, tapi tetap harus belajar memperbaiki bacaan. Tapi kalau sudah takbirnya yang salah, Al-Fatihahnya yang salah, ini yang bahaya di dalam sholat. Sholat kita baca usah, karena itu hukumnya wajib di dalam sholat. Maka tu kalau yang pernah anda dengar, ada si kauwong itu, dia punya anak berapa ekor itu, setiap anaknya balik, dia datang ke rumah kiai. Anaknya balik, dia datang ke rumah kiai, diajaknya ke rumah kiai, bahasa orang Jawa tu sowan, datang ke rumah sowan sowan ke rumah kiai. Apa tujuannya? Anak aku balik kiai, minta doanya, dan cikok lagi dengarkan bacaan Fatihah dia. Dia ada salah satu kerutinan wong itu. Dia punya anak berapa ekor, tiap anaknya balik lanang, terutama kalau betina mungkin ustazah. Anak lanang itu dia diajaknya ke rumah kiai. Balik diajak rumah kiai, minta doa kalau macam dengarkan bacaan Fatihah dia. Bukan sikok kiai datang. Kalau kita kapan datang ke rumah kiai? Kalau anak kita tenggoran. Itulah kapan anak lagi tenggoran baru assalamualaikum. Anak aku kiai. Nah, giliran anak kau tenggoran baru sini. Giliran anak kau balik tak pernah kau ajak sini apa nak baca Fatihah apa tak pernah. Nah, giliran tenggoran baru sini. Pakai ngomong dulu, kiai baca nyingok dak? Lama. Aku lama nyingok. Jadi kiai. Pakai baca nyingok dah dulu. Maksud itu baca nyingok ibu dak ni ngapo tenggoran tu kan? Aku lama baca nyingok ni kiai. Kenapa kau baru nanya sekarang baca nyingok apa tidak? Oh, ucap-ucapnya. Kita ni kadang-kadang
dengan kiai itu, dengan wong soleh itu datangnya di saat hal-hal yang seperti itu. Tak pernah ngajak anak tadi itu untuk minta doa kalau minta. Kalau anak sakit baru mentok rumah kiai. Apalagi kiai dak katik lagi baru carian. Meninggal kiai tadi. Oh, dak acak belajar lagi segala macam. Di Palembang ni lah banyak hilang sudah kiai-kiai tua. Tinggal kiai muda ni lah, gai jahat dulu. Ya banyak yang meninggal lagi kiai tua. Lagi jangan sudah. Mungkin paling tua Syafi'i kali, Syafi'i Yunus kali. Apa ada lagi yang lebih tua? Cuman anak ada pun bertemu lagi. Cuman tidak ada terkenal nian. Maksudnya tidak ada cak Syafi'i itu Ada anak pun ngisi di Kota Bati tua lagi. Umur kan Kiai Zain Sukri dia ngomong. Anak tu murid uji dia. Anak murid Kiai Zain Sukri dia. Tapi umur kami tak jauh je dia. Oh dah. Aduh, anak lupa namanya. Teman ada fotonya, ada foto. Anak ngisi di Kota Bati, beliau itu hadir. Karena galak ngajar juga, ngajar tauhid di masjid itu. Anak ceramah Maulid, beliau hadir karena beliau punya pengajian tauhid di masjid. Anak lupa nama kiainya, lupa. Ujinya anak ni murid Kiai Zain Sukri nya. Tapi anak umur dah jauh dengan beliau. Tua sudah. Nah, memang tak ada tenang nian masalah tak perlu kenal orang kan. Beda kalau cak sampai ini kan banyak orang kenal gitu kan. Nah, ada mungkin kalau kita cari-cari ada yang tua-tua tu ada. Cuma tak ada kenal gino itu nah. Banyak singitan. Iyo. Belakang layar. Jadi ada istilahnya Bapak, ada namanya ulama masyhur. Ulama masyhur. Masyhur itu dia masyhur apa? Terkenal. Ada ulama mastur. Mastur itu sataro yasturu, artinya tertutup, ditutup oleh Allah. Dia kalau dibuka oleh Allah, dia repot. Ngapo? Rami rumah dia. Itu Pak, kalau ada wong soleh itu ada yang dibuka kalau memang dia siap dibuka oleh Allah kemasyhurannya, dia siap nampung jamaah, nampung nampung umat itu lah. Ada yang tak kuat, Allah lebih tahu, ditutup Pak, ditutup oleh Allah, tidak terbuka dia. Tidak tahu, wong banyak tak tahu, wong banyak tak kenal. Bukan kalau dia tak terkenal, memang ditutup aurah mereka itu, wong-wong soleh yang itu dia ditutup oleh Allah. Ada memang wong-wong yang memang kenal itu nah, kenal dengan mereka. Wong-wong soleh itu banyak yang tertutup. Dengar kabar dari wong-wong yang ibaratnya demen lah bahasa itu mencari menggali wong-wong soleh yang ada di Palembang. Ujinya banyak yang mastur di Palembang ini. Banyak yang tertutup, tapi banyak kiai sebenarnya masih ada menjaga orang tahu daerah-daerah kadang belah-belah pelosok yang tidak diketahui. Kadang wong Palembang tidak tahu ketika dia meninggal, wong Jawa datang kami Pak. Wong dari Jawa datang kami. Di Palembang kata yang kenal dengan dia. Tapi pas dia meninggal, wong dari luar kota banyak datang kalau dia meninggal. Dia terbuka dia. Di tempat lain dia dikenal. Di kampung dewek, di kota dewek dia dah tidak dikenal. Ada yang lebih kecil lagi wong lingkupnya kampung. Di kampungnya, kena kola. Makanya wong kampung biasa, tapi dia di luar. Mulutnya kalau nyampi cepat sehat di kampung jadi kolahan wong. Giliran dia meninggal, wong kampung biasa tapi wong luar berderuk kami datang kalau siapa wong ini meninggal. Nah, itu ditutup namanya Pak, ditutup. Pak Daniel itu tutup saja. Hah? Iya ini muka tutup. Muka tutup. Iya. Yo. Iya, wong sini kata yang menengah HP situ. Wong jalo banyak datang menengah. Itu. Jadi balik tadi
ke takbiratul ihram. Kalimatnya itu Allahu Akbar. Lam jalalahnya yang panjang. Kemudian ba di akhir itu Allahu Akbar-nya jangan dipanjangkan. Salah kalau ada yang Allahu Akbar. Salah. Ba-nya pendek. Bar. Nih. Jangan pun dikejut ke kalau pada ji wong sembahyang tu lagi. Ya pendek cuman bar. Nah, ya usah, santai bae. Meci tadi tu kan, meci kecepet tadi tu. Pendek, cuman jangan dikejut ke. Yang dibungil lah tu orang lo. Kalau pada ji dia sembahyang. Nah, jangan dipanjangkan. Allahu Akbar. Itu pendek. Jadi jangan dipanjangkan jangan dipanjangkan alif di depan, jangan dipanjangkan ba di kalimat akbarnya. Syarat takbiratul ihram yang pertama ayyusmi'a nafsahu hurufiha. Kemarin sudah disampaikan sedikit, setiap yang rukun qauli, rukun ucapan ialah salah satunya takbiratul ihram, syaratnya harus didengar oleh wong itu dewe. Kemarin kan sudah disampaikan, syaratnya yang dilapaskannya itu harus dia dengar dewe. Tapi kemarin apa anda sampaikan, bukan kalau andai kata suara berisik di kampung lagi ada organan berentang berentung. Nah iyo kan kita nak sembahyang ini kan syaratnya tadi apa? Harus kedengaran suara itu oleh kuping kita dewek. Sedangkan suara organ ini besar. Nah lantas kita mesakkannya Allah demi kedengaran itu tidak ada itu juga. Tapi maksud kedengaran ke kuping kita dewek sekiranya umumnya kalau lagi hening kuping kita nyampe. Ini Allahu Akbar. Itu baik. Walaupun ini berentang. Oh, kayak orang ngacun misalnya nyanyi di sana. Kita tak usah mesak lagi. Suara kita sedang itulah. Oh, tidak kedengaran Ustaz. Ya, tidak kedengaran. Tapi maksud di sini sekiranya itu lagi hening, tidak kata apa-apa cak ini, tapi suara kita nyampe kadarnya itu nah. Allah. Macam itu deh kan? Allah. Kedengaran udah kau. Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf kata kalau kupingnya sudah berkurang, tak usah dipakai-pakai ke juga. Sekiranya. Misal kalau nak diinjak level, misalnya cak tadi tu level 5, tak usah di level ke 10 kalau kuping nak kedengaran lagi. Ya jadilah batas 5 tu lah. Walaupun sejatinya dia tak kedengaran, kuping lah berkurang sudah. Tapi level 5 itulah batasnya itu nah. Faham maksudnya kan? Jadi kalau ribut lama mana, tak usah dinaikkan levelnya sampai jadi 20, misalnya tak usah. Karena nak ngelawan suara organ tadi misalnya, tak usah dilawan organnya. Habis suara gitu ngelawan dia. Nah, jadi levelnya tetap 5 itulah. Allahu Akbar. Tak usah dinaikkan lagi. Nah, itu syaratnya. Artinya apa? Rukun yang bersifat lapas itu tidak baca di dalam hati, karena melapaskan hukumnya wajib. Tak baca aja. Tak baca. Itu tak ada dilapaskan namanya. Ini tak bergerak bebek. Tidak bergerak. Allahu Akbar. Tak bergerak bebek. Dilapaskan. Tak boleh mingkem. Nak ngapo? Semayang apa tidak? Apa benar semayang tu? Semayang mingkem-mingkem bisu lagi bergerak mulut bisu. Tak tahu macam apa. Iya, tak bergerak kan? Iya, ngaji kita belajar. Iya, saya tahu. Iya. Nah, aku tu perbaiki solat kita tu maaf katanya memang ada kadang-kadang. Jadi ini yang model ini bukan solat wajib ya Pak. Kadang maaf kata tu semayang wajib dia ini, pas main sunat dia mingkem. Pas main sunat kau beli apa dia? Dianggapnya yang main ini sebenarnya untuk solat wajib. Tidak, ini nak solat wajib, solat sunat sama wes syaratnya. Harus dilapaskan juga. Allah, tidak salah solat sunatnya itu. Tidak sah solat sunatnya kalau tidak dilapaskan tadi.
Ini giliran semain wajib dilapasnya, pas semain sunat. Iya, nah, tak tahu, pokoknya bergerak weh. Tak tahu apa dia maco tadi. Mana kendaknya sana. Nah itu yang pertama, syaratnya harus didengar oleh yang punya badan itu dewek, harus didengar. Kemudian ayyakuna halatal qiyam fil fardi. Takbir ini hendaknya wajib hukumnya, hendaknya dilakukan dalam keadaan berdiri kalau dia solat wajib. Nah, kalau solat sunat boleh tak duduk? Boleh. Solat sunat duduk boleh tak? Boleh. Tidak ada capek, tidak apa-apa. Tapi nak duduk boleh tak solat sunat? Boleh. Tapi bukan untuk dijadikan rutinitas, dijadikan kebiasaan. Boleh solat sunat duduk tu boleh. Kau gelia duduk boleh, nak apa sah. Tapi bukan untuk tiap hari duduk terus kaki lumpuh lama-lama kaki tu. Iya, kalau ayam tu apa dia istilah? Matai. Ayam. Tak cak tegak lagi ayam. Matai namanya. Nah, kaki unjuk balsam liga laju kaki tu. Kalau ayam unjuk balsam kaki tu kalau matai. Nah, jangan dibiasakan. Kita kalau masih lagi baca tegak. Tapi kalau untuk solat wajib, hukumnya wajib dalam keadaan berdiri. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Jadi contoh misal, aku ni kalau tegak 2 menit tegak. Kalau aku tegak, mulailah. Wayang, nyampak baca. Kalau ditahan ke baca pingsan Ustaz. Jadi cak mana solat? Duduk tak? Duduk. Tapi ketika takbir harus tegak. Tegak dulu ini mbak wajibnya. Tegak dulu. Kalau masih pacak tegak. Lain kalau memang dah ajak tegaknya lagi. Memang dah ajak tegak lagi. Kau kan tegak dah ajak ni. Tak ajak tegak. Kaki layu kalau sudah. Kaki layu kalau palak yang tak baca tegak. Ya sudah berarti duduk. Tapi kalau masih pacak tegak, hukum takbiratul ihram harus di posisi tegak. Jadi mana kaki selanjutnya kapal lamuyang? Kapal lamuyang duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Jangan ngomong tadi usah bacaan ni. Misalnya kan. Nah, mulai muyang duduk lah. Duduk. Jari tegak tadi tu baru macam iftitah. Allahu Akbar kabir. Nah, mulai sudah noh. Nah, muyang dah. Nah, mulai dah. Tapi jangan ngomong sana ni. Batal semayang. Anak nyontoh weh. Nah, muyang dia. Muyang duduk. Langsung duduk. Duduknya sama dengan duduk iftirash, duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Kenapa dipakai duduk antara 2 sujud? Karena duduk antara 2 sujud lebih lemah untuk bergerak, sujud, tegak, duduk segala macam. Kalau tahiyat agak berat, tahiyat akhir. Contohlah kalau duduk tahiyat, nak tegak, nak duduk sarung. Karena lah terkepo boyok ni, apalagi boyok besar. Kalau boyok tipis lemak ngangkatnya, untal gue tinggal. Ini kalau ya apalagi kaki lah berat misalnya, nah agak susah dia ngerakkannya. Nah, maka tu dipakai duduk iftirash, disunahkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu gambarannya, Pak. Kalau kita masih sanggup tegak, takbirnya di posisi tegak. Kalau sudah mulai muyang, duduk. Kalau sudah mulai muyang, duduk. Tak baca Ustaz, nak langsung duduk mengagal. Laku ni memang misalnya kan tak baca. Kalau duduk langsung duduk ke bawah itu pacak-pacak songkong itu nah. Jadi macam mana? Duduk pakai kausi. Duduk pakai kausi. Siap ke kausi di buri. Tapi takbirnya tegak dulu, jangan langsung duduk. Siapkan kausi di belakang. Cuman benar-benar kaget tu rumah pula. Jadi gawe itu rumah benar-benar duduk ke kausi itu. Jangan jauh-jauh ni kan. Apa duduk liwat bukit. Tambah pula. Tambah parah. Nah, benar-benar. Duduk iftirash itu ya. Tidak, bukan salah, Pak. Jadi yang benar itu, yang pas itu yang pas itu duduk iftirash itu kaki kiri didudui, kaki kanannya tegak macam ini. Itu yang benar. Yang benar artinya bukan yang lain jadi salah, bukan. Ini tergantung kapasitas kemampuan. Ada yang asam urat tak baca dia tijak ini, Pak. Sakit dia. Itu nah. Jadi intinya duduk. Yang tak boleh itu macam ini lah. Itu baru namanya kategori
Salah. Selagi dia masih terduduk, bahkan kalau dia ozo bapak, kalau dia ozo, duduk pangsilo pak. Duduk pangsilo aduh. Bahkan anak pun nengok dia duduk sini nah. Nah, kakinya ngelonjong sih kok. Ini tak apa. Jadi tergantung kondisi kita. Selagi kita pacak melakukan yang sebenarnya, kaki cak ini misalnya, silakan. Bagus itu malah benar. Borit nodoi kaki kiri, kaki kanan tegak. Kalau ada borit. Nah, itu nah, kebayang yang benar itu yang benar. Cara Nabi duduknya itu benar. Itu iftiros namanya. Kalau tak kacak, mungkin badan terlalu besar atau kaki menyut kalau macam, dah apa, terkapal dah apa, yang penting duduk. Yang penting duduk. Tapi itu tadi Pak, yang afdolnya duduk yang benar itu yang tadi, yang tadi. At-tahiyat juga. Anak ni nah. Ini kaki, anak tak baca Pak ini Pak. Ini tak baca. Anak dulu main bola. Nendang kaki jempol ini, berdetak jempol. Lagi ogot. Tapi anak kalau di cak ini kan menyut dia. Waktu anak terkapal terus kaki anak. Iyo, main bola dulu. Sampai sekarang tak galak lagi main bola. Iyo, laju semayang kacau kan. Nah, tak acak lagi main ini. Ini tak ngerti. Pernah juga sampai kemarin macam apa dia? Bukan asam urat, ujung tu. Cikoknya ada tak? Selain asam urat. Iyo, mungkin kolesterol. Jadi uji dia pengkristalan apa di sendi-sendi anak tu nah. Yo, tak ngerti. Wah, juga masih muda Pak. Jago. Iyo. Alhamdulillah sudah menyut galon. Iyo. Ini jempol. Iyo. Sampai bengkak Pak. Di sendi tempat jempol kaki ini bengkak anak kemarin sampai nah. Ini ngapa-ngapa. Anak tidak nyampak, tidak tertumbuh apa. Tiba-tiba bengkak weh. Nah, ujinya tidak tahu apa. Tadi kolesterol apa. Nah, ujinya minum kopi dia. Uji bapak itu minum kopi tapi tidak sembulo. Kalau kopi gula sampai bohong jadi ya. Minum kopi anak minum kopi nih, kopi pahit. Cuma anak tak kuat mendak gula, anak njuk gula dikit jadilah. Yang penting ada pahitnya. Sembuhnya memang tidak sampai sekarang tidak lagi, tidak ngulang lagi. Kalau kemarin ngulang ini, apalagi hari dingin. Oh, bukan main, mesak kaki nah di sendi-sendi jempol itu nah. Nah, temuannya nah. Tidak tahu apa dia. Macam-macam dia penyakit nah. Masih muda ini badan baru 30. Nah, banyak penyakit dah. Dah. Ya, ada yang tak jampi hari ini. Itu yang pertama, yang kedua. Syarat yang kedua, hendaklah takbir itu dilakukan ketika dalam keadaan tegak. Kemudian yang ketiga, antakuna bil arabiyah. Hendaklah takbir itu harus berbahasa Arab. Tak boleh Allah nan gadang, tak boleh. Allah nan gadang, tak boleh ini. Bahasa apa itu? Mana baca? Apa dia lagi? Bahasa Mekanjat misalnya. Tak boleh Pak. Semayang tak boleh. Tak boleh gitu. Oh, anti Arab. Mana baca? Kita tak boleh pungkiri Nabi kita orang Arab. Jangan jadi Yahudi Pak. Yahudi itu benci dengan Nabi Muhammad karena Nabi bukan dari Bani Israel. Nabi orang Arab. Sedangkan Nabi zaman dulu orang mana? Bani Israel kalau sampai Nabi Yusuf, Yakub itu Nabi Israel, Bani Israel kalau dia benci dengan Nabi Muhammad tegak duduk kalau Nabi bangsa Arab dia jadi Yahudi. Iya, macam-macam deh. Nama rumah sakit Al Ihsan berubah jadi Welas Asih. Iya, dah ada ngomong itu kan. Tidak tahu apa tujuannya kan itu Iya, sudah benar nama. Apa diubah itu kan? Iya, ya terserahlah apa dia tujuannya kan. Iya, masuk anak tu kan. Iya, cuman gambaran itu ya kita jangan. Nah, ini harus bahasa Arab. Kalau yang anti Arab ini kan, acak apa dia? Allah besarnya, Bang Palembang gitu kan. Allah besarnya. Kacau semayang. Kacau. Harus bahasa Arab. Di manapun, wong manapun, bangsa apapun, suku apapun, solat harus pakai bahasa Arab. Kata Nabi, li'an uhibbul Arab, aku cinta dengan Arab, li'anni Arabi, karena aku orang Arab, li'anna karena bahasa surga dengan bahasa Arab. Kata Nabi.
Itu jadi beliau cinta dengan Arab. Jadi harus berbahasa Arab, tidak baca pakai bahasa lain. Azan insyaallah gagek disambung azan aja. Ai kiai ini. HP-nya bunyi duluan. Azan belum lagi. Saking soal tadi. Belum ngembang dulu. Oh, ini mulai nak nampak ke Pak itu? Iya. Ya, itu babnya bab musafir. Bab musafir tidak ada masuk kriteria ini tidak. Jadi ya pengecualian lagi ada bab masalah musafir, bahkan duduk pun lagi tidak apa-apa, salat wajib. Duduk apalagi salat sunat boleh di dalam kendaraan dan lain-lain. Itu ada di pembahasan di bab masalah musafir. Boleh itu, boleh. Walaupun sehat seger tapi tidak baca. Kalau kita tegak mobil santuk lah gitu. Itu kan. Jadi sekiranya bisa lakukan, tapi kalau memang uzur yang memang tidak bisa dilakukan boleh ditinggalkan. Jadi ada syarat-syarat boleh untuk ditinggalkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah disambung di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.